Dulu tes Allen namanya, Allen test. Apa itu Allen test? Nah betul, yang gitu. Gimana caranya? Ininya. Ya. Pasien disuruh mengepal, ya. Pasiennya mengepal, lalu kita tekan di pergelangannya, arterinya kita tekan sama penanya. Kurang lebih berapa lama? 5 detik ya, jangan lama-lama. Lalu pasien disuruh buka, lalu kita lepaskan. Oh ya, jadi si aliran darahnya kembali. Kalau misalnya cepat, aliran darahnya cepat, maka boleh kita mengambil sampel darah di radialis. Tapi kalau lambat gitu ya, kita nggak boleh ngambil di sini. Kenapa? Karena pada saat pasien ini lambat si darahnya kembali ke semula, berarti dia ada gangguan di sirkulasinya ke perifer. Keremah lambat sama kita ditusuk kan berarti ada yang bocor ya. Nah, jadi nanti takutnya di sini nanti bisa nekrosis, sianosis itu ya. Tapi kalau di sininya tidak bisa, berarti kita bisa di sini atau bisa di Pak, apakah harus sistematis di sini dulu baru di sini atau ke sini? Seperti halnya kalau kita nginfus ya, di yang ujung dulu baru naik ke sini. Tidak usah. Silahkan yang kira-kira menurut kita pasti ini dapatlah di sini gitu ya. Ya, kalau mau langsung ke sini boleh, nggak usah di sini juga boleh. Dan saya seringnya di sini. Kenapa di sini? Karena lebih besar, lebih kelihatan. Apalagi kalau yang kurus. Ya, saya mau lihat ke sini. Enggak, kurus itu dari betul, kurus itu sehat. Jadi, kalau yang kurus enak pada saat berbaring ya. Nah, nanti posisinya itu kalau mau pengambilan di sini, mau pengambilan di sini ataupun di femoralis itu terlentang. Ya. Atau semipolar boleh kalau pasiennya sesak. Nah, untuk yang di sini nanti kakinya dipinggirkan supaya di sininya kelihatan. Nah, kalau yang kurus itu enak pada saat kita tekan dia langsung kelihatan. Sehingga kita gampang langsung keluar. Beda dengan yang di sini agak susah atau di sini. Ya, silakan. Terus sudah ya. Sekarang kita ke alatnya. Alat yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah tentunya spuit. Mana spuit? Spuit Spuit apa? Spuit biasa ini ya. Harusnya spuit AGD khusus ya. Nanti ada, kalau di rumah sakit nanti ada spuit khusus AGD. Jadi untuk pemeriksaan pengambilan sampel AGD ada khusus spuit AGD. Bedanya apa? Kalau spuit AGD di sininya sudah ada heparin. Di sininya sudah ada heparinnya. Ya. Terus ada tutup khusus untuk nanti pada saat kita sudah mendapatkan darah, ada tutup khusus warnanya hitam. Nah, kalau yang kayak gini, pertama tidak ada heparinnya, yang kedua tidak ada tutupnya, sehingga kita harus nanti majoskan ke ada gabus ada gabus. Oh ini, sehingga nanti harus majoskan ke sini, karena tidak ada tutup khususnya, ya. Nah, kita sekarang pakai yang ini. Spetnya cukup 3 cc, karena nanti yang diambil untuk AGD itu antara 2 cc, 2 cc atau 2,5, ya. Spet ya 3 cc. Terus termometer ini untuk mengukur suhu. Setiap pemeriksaan AGD itu harus diperiksa suhu tubuhnya. Beda pada saat kita melakukan pengambilan sampel pena. Nggak usah. Kenapa AGD harus? Karena biasanya di dalam mesinnya itu ada settingannya, suhunya berapa. Nanti rujukannya akan sedikit berbeda. Ya, pasien dengan suhunya tinggi dan rendah, rujukan itunya akan berbeda. Terus sarung tangan cukup yang bersih, tidak usah steril. Untuk apa fungsinya kalau bersih?
melindungi tangan kita, ya, melindungi diri kita untuk sebagai proteksi. Karena kita berhubungan dengan darah. Ya, kita kan nggak tahu pasien punya penyakit hepatitis, HIV dan sebagainya yang menularkan lewat darah. Terus kapas, ya mah kapas kasa, jangan pakai ini ya. Nah, terus kasanya juga jangan kasa gini, kasa yang sudah dilipat, nggak ada ya. Untuk apa fungsinya kasa? Mendep. Tuh ya, bukan memperban ya. Mendep. Beda kalau untuk perban dengan dep. Jadi ini nggak boleh gini, nanti ngedepnya di mana? Ya, nanti harus disiapkan. Ya. Kasanya harus steril nggak? Sih. Steril ya. Lebih baik steril. Kalau tidak ada yang steril, bersih boleh. Terus, nah ini heparinnya yang tadi, ya. Untuk apa fungsi heparin? Ya, heparin fungsinya untuk apa? Untuk obat. Nah, ya, obat apa? Apa? Heparin untuk apa? Untuk apa heparin? Ayo. Nah, heparin itu antikoagulan. Apa antikoagulan teh? Koagulan. Nggak tahu ya koagulan. Jadi sebagai pengencer agar darahnya tidak beku atau menggumpal ya. Pakai heparin. Jadi kalau hati kita lagi beku, minum heparin. Ulang tanya. Buat Rani. Siapa Rani lagi beku ya? Leo beran. Oke, heparin sudah ya. Terus apalagi ini plester biasa ya. Oh, bengkok. Nah ini es ya. Ini es untuk apa? Bukan. Untuk Meredakan. Ya, jadi ini ya pada saat darahnya sudah ada, simpan di es. Oh, iya. Biar bukan biar apa, tetapi supaya tidak terjadi perubahan di dalam darahnya, ya suhunya stabil ya. Kalau tidak ada termosnya, boleh pakai plastik isi es batu, nggak apa-apa ya. Nggak usah nyari-nyari termos es kemana-mana. Ada plastik, di lemari es ada es batu, masukin es batu ke plastik. Ya. Oke, itu dah. Nah, kalau pemeriksaan pengambilan sampel AGD perlu tourniquet nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak membendung, tidak ngebendung. Tidak ngebendung. Kenapa tidak ngebendung? Dijagaan kebaliknya. Karena posisi arteri ada di dalam. Beda dengan yang di sini kita bendung ke bendung. Kalau arteri kan nggak ke bendung. Ya. Apalagi kalau kita ngambilnya di selangkangan, so tourniquetnya di mana? Ya, jadi nggak usah pakai tourniquet ya. Oke, itu mungkin sekilas terkait dengan tadi ya fungsi alat-alat. Oh ya, penyuntikannya. Kalau di radialis berapa derajat? 45 derajat ya. 45 derajat itu ya kurang lebih segini. Kan kalau 90 segini. Nanti setengahnya gini. Ya. Kalau di brachialis berapa tuh? 60 agak tinggi. Kalau di femoralis 90 ya. Ini misalnya femoralis. Jadi gini. Langsung. Ya. Oke. Sudah ya. Siapa yang kelewat? Udah. Oh, alkohol swab. Oh, ini udah.
Ya, ada yang ditanyakan dulu tentang AGD. Memang AGD ini adalah tindakan yang sifatnya khusus. Nah, dilakukannya pun oleh perawat-perawat khusus yang sudah terampil. Ya, biasanya perawat UGD, ICU, intensif. Kalau perawat yang di ruangan biasa kadang-kadang kurang begitu bisa. Kenapa? Karena jarang. Ya, kita hanya mengenal saja. Nanti kalau ada di kapan mulai ke rumah sakit? Nggak tahu. Masih lama. Sekarang semester berapa? 3. Setahun deh. Semester 5. Ya. Aslina aja kan. Apa 3 ya? awal. Nanti mudah-mudahan tidak lupa ya. Sekarang udah setahun kemudian. Di video Pak. Di video ya. Nanti di YouTube juga Iya, banyak. di ke YouTubein. Tapi kan kita melihatnya maksudnya nih, kita harus kalau ada yang gitu kita ikut ya, ikut membantu aja dan nggak akan dikasih yang kayak gini, ikut membantu nyiapin apa sambil liatin caranya gimana ya. Kalau tidak ada ditanyakan kita langsung ke Praktek. ya. Oke. Ya. Kita praktek. Yang pertama adalah kita harus validasi dulu pasien. Ya. Di kantor kita harus divalidasi dari rekam medis. Apakah pasien ini benar akan dilakukan atau diinstruksikan untuk dilakukan pemeriksaan AGD atau tidak, ya. Oke. Misalnya benar nih pasiennya pasien A, kamar berapa, ya. Setelah itu, lalu kita siapkan alat-alatnya, ya. Siapkan alatnya. Oke, sudah siap. Setelah itu baru kita ke kamar pasien, ya. Bawa ini simpan. Lalu kita lakukan orientasi. Ya. Oke, orientasi ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Bapak bisa tolong disebutkan namanya? Pak Yun. Pak Yun ya. Baik Pak Yun, gimana sekarang kondisinya? Nah, misalnya sesak ya. Biasanya pasien yang diperiksa AGD itu adalah pasien yang mengalami sesak napas berat. Yang kedua adalah yang terpasang ventilator ya. Atau alat bantu napas. Nah Bapak, sekarang saya akan mengambil sampel darah ya untuk pemeriksaan namanya AGD Pak. Nanti akan melihat konsentrasi oksigen Bapak, tingkat keasaman darah Bapak berapa. Cuma nanti saya ngambilnya dari arteri. Nah, nanti saya akan lihat Pak, bisa di sini, bisa di sini ataupun bisa di selangkah. Ya. Oke, insya Allah Pak akan sakit sedikit tapi ya. Nggak bohong. Sakit tapi mudah-mudahan tidak lama. Ya. Oke, Bapak ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, baik Pak, kita siapkan ya, kita siapkan lingkungan ya, pencahayaan, privasi, pokoknya siapkan aja semua ya. Setelah itu lalu kita dekatkan alat. Pak, kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lalu kita cuci tangan kan ya, cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan boleh kita pakai handsun ya, atau pada saat nanti saat penusukan juga boleh, karena ini bersih. Kalau steril nanti pas penusukan ya, karena nanti akan nyabak kemana-mana ya. Tapi kalau bersih boleh kita dari awal ya, supaya tidak lupa. Ini kegedean tangannya. Nah, dirukin. Perasaan normal kan. Oke. Setelah itu lalu kita posisikan pasien ya, kita posisikan pasien. Tadi pasien posisinya apa? Semipolar atau terlentang, silakan ya. Pak, maaf ya, saya posisikan dulu. Oke, lalu kita cari arterinya ya. Tadi apakah di sini ditekan ya, tekan, rasakan denyutannya.
Kalau ternyata kecil di sini, jangan pindah ke sini, ya. Oh, di sini besar, ya, boleh. Sini. Nadi. Tapi kalau misalnya di sini besar, kita pakai yang di sini. Ah, di sini kayaknya besar nih. Oke ya. Oke, kita akan menentukan di sini ya, di radialis. Setelah itu lalu kita pasang apa ya? Oke. Suhunya di cek. Wah, kelekan. Oh, telurumnya mah. Nggak ada kelekan itu. Nggak ada keleknya, ya api-api aja lah. Ya, diukur. Oh, Pak, 40, Pak. Si bapaknya panas. Ya, kita tulis suhunya 40. Nah, lalu kita siapkan squid. Isi dengan apa? Hektarinya berapa banyak? Kalau 3 cc? 2 apa? 2 cc. Berapa? 0,1 betul. 0,1 seperti segimana? Sekecil. Segini? Segini? Ya, eta. Nah, 0,1 itu 1 strip. Oh, segini. Dikit pisan. Dikit, iya. Ini ya. Nah, tahu ini kan 1 cc. Kalau Cara itu nggak 1 cc ya? pakai sih. Ini 0,9, 0,8, 0,7, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Satu. Oh. Lalu kita tarik sini. Kenapa? Biar Biar ke bawah. bukan biar ke bawah. Ya. Nah, kalau ada yang baru ganti yang baru ya. Ininya. Karena nggak ada kan? Oh, ada mana? Mana cocok Pak? Mana? Yang ininya aja. Oh, sama speknya ya. Udah dia lebar. Bawa ke rumah ya. Kan ada yang needle-nya aja. Iya. Lebar tuh itu. Kita ganti yang baru ya. Ya, Pak. Kita ganti yang baru. Kenapa harus ganti yang baru? Mintul dan sudah kena ini ya. Kena karet. Oke. Nah, boleh kita siapkan dulu. Quester. Boleh nanti boleh. Sekarang juga boleh. Pembeli. Teknik biar gak nempel gimana? Ini tekniknya jangan dulu pakai sarung tangan. Pakai minyak dapat. Wah, pakai minyak. Minyaknya dari mana? Minyak angin dari wajah, minyaknya dari wajah ya. Bagaimana? Sudah. Wajahnya berminyak ya. Wajahnya berminyak. Oke ya, sudah siapkan. Lalu kita ini tuh lampunya memang gelap ya. Nggak bisa dinyalain biar jelas. Oh, di luar ya. Udah nggak apa-apa. Yang ini di luar. Kelihatan kan? Tuh. Wajah berminyak semua. Oke. Lalu kita siap untuk melakukan suntik. Nah, teknik dari pengambilan arteri seperti ini. Ini kan kita raba ya, kita raba. Nah, udah kelihatan nih. Nih posisinya macam-macam ya. Saya akan ini dulu. Kalau sudah keraba gini, lalu kita renggangkan sambil ditekan. Ya, jadi gini. Ini udah keraba. Lalu kita tekan, kita renggangkan. Fungsinya untuk apa? Mantul. Ya, jadi yang pertama, fungsi dari kita menekan dan merenggangkan adalah si arterinya sudah ketekan sama kita. Jadi dia tidak akan belak-belok ke kiri ke kanan.
Yang kedua, saat kita tekan, si arterinya ada yang kelihatan biasanya denyutannya. Ya, kalau yang kurus itu kelihatan. Jadi lebih memudahkan kita pada saat menusuk. Ya, itu. Begini ya. Ini. Jadi si arterinya harus ada di tengah-tengah ini. Ini. Lalu kita gimana? Ini yang pertama ya. Atau posisinya gini. Boleh. Ini barisan kan gini. Kalau gini nusuknya nanti gini. Ya. Kalau gini nusuknya gini. Ya. Oke. Saya pakai yang gini. Nah, kalau gini artinya si arterinya harus ada di tengah-tengah di sini ya. Kita rawat dulu. Oh, ini ada di sini nih. Kita tekan sambil diregangkan ya. Lalu kita ambil ya. Set sekali. Tuh. Lalu kita ambil ini. Oke. Ininya si lubangnya menghadap ke atas. Ini 45 derajat, Pak. Saya tusuk dulu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat dia masuk ke arteri, ya, karena ini benda mati, maka si darahnya ini dia akan langsung masuk ke sini, dan mendorong si karet yang hitam. Dia akan mendorong sendiri. Kenapa? Karena tadi dia tekanannya tinggi. Nah, dia akan langsung mendorong, tidak usah kita tarik pun dia akan naik sendiri. Pak, boleh nggak kalau kita tarik? Boleh. Asal jangan terlalu cepat. Ya. Jadi untuk kita tarik supaya mempercepat saja. Tapi pelan-pelan. Tuh ya. Tarik sampai berapa cc? 3. Jangan 3 cc ya, banyak-banyak. Kalau di sekaligusin gimana gitu Pak? Kolab nanti takutnya, atau kitanya keburu-buru dia si jarumnya jadi keluar, bukan keluar jalur lagi. Jadi pelan-pelan ya. Oke, ini misalnya berapa cc ya? Ya segini aja lah, karunya bisa habis. Oke, kalau sudah gitu tahan, kita ambil Kasar. kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, Pak. Set. Ini tekan sama kita. Tekan yang kuat ya. Berapa menit? 5 sampai 15 menit. Iya, 5 sampai 15 menit. Lama ya? Ya, bisa sambil ngobrol sama si bapaknya ya. Nah, ini kemana ini? Kasih tutup dulu. Tutup dulu. Gabus aja segitu. Gabus. Menghapus. Kenapa harus tutup gabus ya? Biar gak nyolok kang iya Pak. Biar enggak Udah aja pakai ini biar nggak nyolok mah. Biar Biar keluar. Biar nggak keluar. biar enggak tercampur. Campur udara. Ya, supaya lubangnya ketutup. Jadi udaranya nggak ada yang masuk atau kita narik ini, ya. Karena nanti kan yang diperiksa udara ya, gas salah satunya. Ya. Ya. Nah, ini simpan dulu, ya. Ini kita tekan kurang lebih tadi ya. Biasanya sih 5 menit atau 10 menit sudah. Kita taong. Oh, darahnya masih keluar. Tekan lagi, ya. Kalau misalnya darahnya sudah nggak keluar ya. Kalau ini kotor, ganti yang baru. Set. Sini. Ya. Lalu kita flash. Jadi bukan pakai kapas yang kecil segitu, jangan ya. Yang besar. Karena darahnya itu pasti akan keluar banyak, ya. Oke, Bapak, alhamdulillah sudah selesai, Pak. Darahnya sudah diambil. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, ya. Bapaknya bisa cepat sembuh. Kita bereskan alat. Nanti saya kesini lagi, Pak. Jam sekian untuk apa? Gitu. Nah, ini kita kasihlah nama pasien, terus nomor rekam medisnya, sama tadi suhunya berapa, ya. Lalu simpan di S, ya. Simpan di S. Oke, kita bereskan pasiennya, lalu alatnya juga dibereskan, buka sarung tangan, cuci, ya.
Lalu kita dokumentasikan tindakan kita. Apa yang didokumentasikan? Yang pertama adalah pengambilan tindakannya itu di arteri mana. Apakah di sini arteri radialis, brachialis atau femoralis? Berapa cc yang kita ambil? Terus respon pasiennya seperti apa? Apakah terus perdarahan atau tidak? Dan yang lainnya adalah aspek lagi kita. Siapa yang mengerjakan, jam berapa, tanggal berapa. Ya, tanda tangan kita. Tuh udah beres ya.